Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui wilayah laut Indonesia, mata pencaharian masyarakat, suku, bandara, dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah kamu apa negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Kalian bisa amati luasnya wilayah perairan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dampak positif yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif yang pertama, yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus antar masyarakat oleh budaya luar. Dampak negatif yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya keragaman budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, memiliki senjata tradisional, dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Kita bisa simak beberapa baju adat, tarian, dan rumah adat yang ada di Indonesia. Di Sumatera, di Jawa, Bali, dan Pulau Nusa Tenggara, di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, di Pulau Papua dan Maluku. Keragaman budaya tersebut tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa bandara udara yang terkenal antara lain: 1. Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto di Jogja, Ngurah Rai di Bali, Sentani di Papua, Soekarno-Hatta di Banten, Juwata di Kalimantan Utara,
Juanda di Jawa Timur, Husein Sastranegara di Jawa Barat. Dan berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Bakauheni Lampung, Merak Banten, Tanjung Perak Jawa Timur, Buton Sulawesi Tenggara, Ketapang Jawa Timur, Gilimanuk Bali, Lembar Nusa Tenggara Barat. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu Indonesia adalah negara maritim karena memiliki perairan yang luas. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Yang ketiga, keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Untuk soal evaluasi akan Pak Erik share di grup kelas 5. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.